Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal penting yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Langsung saja mungkin saya masuk pada ini bab 2 kategori dan persyaratan pelamar. Pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional pada instansi daerah tahun 2022 dari atas kategori A. Pelamar prioritas dan pelamar umum. Kemudian dijabarkan kedua poin ini, A dan B, pelamar prioritas dan pelamar umum itu dijabarkan lagi pasal 5 untuk pelamar pada satu pelamar prioritas maksud dalam pasal 4 huruf A dari atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, C pelamar prioritas 3. Kemudian lebih rinci lagi di ayat 2 dijabarkan pelamar prioritas supaya 1 huruf A di atas A THK tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di tahun 2021. Jadi pada tahap 2 yang lalu ya. Kemudian B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K jabatan guru tahun 2021. C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. D, guru swasta memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan guru tahun 2021. Kemudian ayat 3. Pelamar prioritas 2, sebagaimana dimaksud pada 1 huruf B merupakan tenaga honorer kategori 2. Ya, jadi pelamar yang masuk masih terdaftar di THK 2. Namun belum mengikuti seleksi P3K tahap sebelumnya. Kemudian yang ayat keempat yaitu pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini secara berturut-turut. Jadi pelamar prioritas 3 ini yang terdaftar di Dapodik paling rendah 3 tahun berturut-turut dan belum mengikuti seleksi tahap sebelumnya. Ya. Ya, kemudian selanjutnya itu pelamar umum ya. Ini pasal 6 pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B dari atas. A. Lulusan PPG yang terdapat pada database kelulusan PPG. Iya. Kemudian bagian B, pelamar yang terdaftar di Dapodi. Jadi kalau pada pelamar umum ini itu boleh dikatakan mungkin pelamar prioritas 4 ya. Jadi pelamar lulusan PPG yang terdapat pada database kelulusan PPG. Kemudian yang B, pelamar yang terdaftar di Dapodi. Nah, kemudian masuk pada tahapan seleksi ya, untuk masih banyak yang lain tapi ini mungkin yang penting-penting saja. Kemudian di bagian keempat yaitu pelamaran yang paling penting pada pasal 23 ini pelamar
Ya, di ayat 1, pasal 23 ayat 1, pelamar sebagaimana masuk dalam pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSC, ya, SN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses penggunaan dokumen yang dipersangkakan secara elektronik. Ini mungkin khusus untuk pelamar umum atau yang belum pernah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan 2, jabatan fungsional guru. Ya, jadi melakukan lagi pembuatan akun. Kemudian yang sudah mempunyai akun itu tidak perlu lagi membuat akun sebagaimana ya, ini pada pasal 23 ayat 3, pembuatan akun sebagaimana pada ayat 1 ya dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. A. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 A dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Ya, jadi di sini bagi yang telah pernah mengikuti tahap 1 dan 2 itu tidak perlu lagi membuat akun, kecuali bagi yang pelamar umum. 4, yaitu pelamar sebagaimana pada ayat 3 huruf B. Yang ini ya, dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Jadi kemungkinan yang telah memiliki akun itu boleh melakukan pembaruan data sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 23 ayat 4. Kemudian yang paling penting juga ini tahapan seleksi ya pada paragraf 1, yaitu seleksi pengadaan P3K Jawa dimasukkan. Pasal 16 huruf D terdiri atas 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi akan dilakukan 2 tahapan ini, yaitu seleksi secara administrasi dan seleksi kompetensi. Selanjutnya ya ini ya pada paragraf 7 pemenuhan kebutuhan. Ya, jadi ini sangat penting juga untuk kami sampaikan. Pasal 37 yang ayat 1, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1, yaitu siapa-siapa pelamar di prioritas 1 yang ini sudah dijelaskan pada 2 ya. THK 2 guru non ASN yang telah memenuhi ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021 ya, sampai pada poin D ya. Nah, kemudian ayat 3, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana pada ayat 1 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Jadi ketika formasi masih belum terpenuhi pada prioritas 1, itu akan diisi oleh pelamar prioritas 2. Kemudian lagi pada ayat 4, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana pada ayat 3 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan seterusnya. Jadi secara berurutan, mulai dari prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan pelamar umum, atau boleh dikatakan itu prioritas 4. Selanjutnya silakan terus memantau informasi dan silakan subscribe channel ini agar mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.